Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat seiman, surga merupakan tempat terindah yang terdapat segudang kenikmatan dan keindahan yang belum pernah dirasakan dan disaksikan sewaktu di dunia. Oleh sebab itu, maka tujuan akhir manusia di dunia ialah mendapatkan surga di akhirat kelak. Hari kiamat juga disebut Yaumul Mizan, yang berarti hari penimbangan bagi seluruh manusia. Seluruh amal perbuatan manusia akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari itu, jika timbangan amal baiknya lebih berat dibandingkan amal buruknya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, jika amal buruknya lebih berat timbangannya dibandingkan amal baiknya, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Namun sahabat seiman, ternyata di antara mereka ada golongan manusia yang bukan merindukan surga, namun sebaliknya surgalah yang merindukan mereka. Lalu sahabat seiman, siapa sajakah yang termasuk dalam golongan orang-orang yang dirindukan surga? Dan apakah kita termasuk orang-orang yang dirindukan surga? Sahabat seiman, simak video ini hingga akhir. 4 golongan manusia yang dirindukan surga yaitu: golongan pertama ini adalah orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu, baik di saat lapang maupun di saat sempit dan di setiap kesempatan yang ada, yakni orang-orang yang selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, bukan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran. Kitalah sebenarnya yang membutuhkan Al-Quran, namun seringkali kitalah yang sering meninggalkan membaca Al-Quran dengan berbagai alasan. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran hatinya akan menjadi tenang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 28, yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman di hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ayat tersebut bermakna bahwa Al-Quran adalah obat hati bagi manusia. Dengan membaca Al-Quran berarti mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya, kedudukan derajatmu pada kadar akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Ahmad. Golongan ini selalu mengisi hidupnya dengan berpedoman pada Al-Quran, sehingga dalam kehidupannya menghindarkan ia dari segala hal buruk. Golongan kedua, wahafizul lisan, yaitu orang yang selalu menjaga lisannya dari perkataan kotor, mencaci maki, dan menghujat. Sahabat seiman, golongan kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Seperti yang kita ketahui, lisan adalah salah satu anggota tubuh yang merupakan nikmat dari Allah, tetapi juga akan menjadi bumerang jika kita tidak dapat menjaganya. Hendaknya kita berhati-hati menjaga lisan agar tidak menyeret kita kepada perbuatan buruk. Jika kita menggunakan lisan untuk gibah hingga menyampaikan fitnah, maka lisan kitalah yang akan menyeret kita ke neraka. Itu berarti makin jauh dari surga. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang hanya melaksanakan sholat wajib saja dan hanya bersedekah dengan sepotong keju, namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya." Nabi Muhammad SAW lantas menjawab, "Dia termasuk penghuni surga." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. Golongan ketiga, yaitu orang-orang yang beri makan pada orang yang kelaparan. Sahabat seiman, golongan ketiga adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan kelak di hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi makan dari buah-buahan surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Siapapun mukmin memberikan makan mukmin yang kelaparan, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat kelak Allah akan memberinya minuman dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga." Hadis riwayat Tirmizi. Golongan yang keempat, yaitu wasaimin fi sahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sahabat seiman, puasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam yang berarti wajib dilaksanakan oleh seluruh muslim. Ternyata ibadah tersebut tak sekedar kewajiban, tetapi juga dapat mengantarkan kita untuk masuk dalam golongan yang dirindukan surga. Sahabat seiman, maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan, karena kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Sahal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat kelak masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka." Lalu dikatakan, "Di mana orang-orang yang berpuasa?" Mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat seiman, dalam sebuah hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Al-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat seiman, itulah 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Dalam sebuah hadis dikatakan, surga merindukan 4 golongan, yaitu orang yang membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisan atau ucapan, orang yang memberi makan orang lapar, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Insya Allah, sahabat seiman termasuk golongan-golongan orang-orang yang dirindukan surga. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.